Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'a huda, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Wa yaqulu 'azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa yaqulu aidan inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabashbashallahu liman al-masjid baitu kulli taqiyyin tabashbashallahu liman atal masjida kama yatabashbashu al-ghaib bi-ghaibihim idza qadima ilaihim. Wa yaqulu aidan tuba liman akthara fil jihad fi sabili min dzikrillah fa inna lahu bi kulli kalimatin 70,000 hasanah wa kullu hasanatin 10 adhaf wa ma 'inda Allah minal mazid. Qala an-nafaqatu ya Rasulullah, qala an-nafaqatu ala qadri dzalika, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekian banyak kenikmatan. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita adalah agama. Maka Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskan, Inna Allah yutid dunya man ahabba man la yuhib wa la yutid dina illa man ahabba. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia, makan, minum, pakaian, kendaraan, perkawinan, rumah dan sebagainya kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Jadi kalau kenikmatan duniawi Allah berikan kepada semua. Orang kafir makan, muslim makan. Kita punya rumah, orang kafir juga punya rumah. Begitu pula kita kawin, orang kafir juga kawin. Maka ini bukan ukuran dicintanya orang oleh Allah dengan diberikan keduniaan tadi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu josnya beliau ini, minta supaya orang kafir jangan dikasih makan. Minta orang kafir supaya jangan dikasih makan, supaya kapok. Setelah meletakkan putranya Nabi Ismail alaihissalam bersama ibundanya tadi Siti Hajar radhiyallahu anha, maka beliau mendoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, ya Allah jadikanlah tempat ini masih lembah yang enggak ada kehidupan waktu itu, air Zam-Zam belum ada, wadin ghairi zar'ain, jadikanlah tempat ini negeri yang aman, makmur, ramai, warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikan rezeki nanti kepada penduduknya buah-buahan saja, pohonnya enggak usah, buahnya saja, karena susah ngurusin pohon. Maka Nabi Ibrahim dan beliau tahu ini memang tandus, susah untuk ditanami, maka beliau minta dikasih rezeki buah-buahan. Siapa? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi maksud doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar yang dikasih makan nanti ini orang beriman saja. Tapi Allah katakan qala wa man kafara, hai Ibrahim, orang kafir pun saya kasih makan juga. Jadi sudah ketentuan Allah, di dunia ada orang kafir dikasih makan juga. Fa umattu qalilan, tapi cuma dikasih kenikmatan sedikit di dunia ini. Summa at-tahurila adzabin nar bisal masir. Tapi nanti akan digiring ke dalam api neraka jahanam, ke tempat kembali yang paling jelek. Hadirin subhanahu wa ta'ala, maka beliau katakan wala yutiddina illa man ahabba, dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Jadi tanda cintanya Allah kepada hamba diberi agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin makna Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini nikmat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sudah sempurnakan untukmu agamamu wahai Muhammad SAW, wahai umat Muhammad SAW.
dan aku sempurnakan untuk kalian agama nikmatku. Jadi agama ini nikmat, Pak. Agama adalah nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini kita baru merasakan nikmatnya makanan, minuman, punya rumah baru terasa nikmat, punya kendaraan baru terasa nikmat dan sebagainya. Punya istri baru juga terasa nikmat. Saya juga punya istri baru jadi terasa nikmat juga. Tapi kadang-kadang sebatas itu saja. Kita belum menikmati agama, Pak. Maaf. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat menikmati agama boleh lebih daripada menikmati keduniaan ini. Sehingga bagi Rasulullah SAW, sholat tahajud sampai bengkak kaki itu lebih beliau nikmati daripada bercumbu rayu dengan istrinya. Kalau sekiranya diizinkan Nabi sholat tahajud terus, nggak nyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena istri punya hak juga Nabi berikan. Sebenarnya bagi Rasulullah SAW kenikmatan salat tahajud itu melebihi daripada bercumbu rayu dengan istrinya tadi. Dan ternyata hadirin subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling banyak meriwayatkan tahajudnya Nabi SAW ini di kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah ini istri yang termuda, yang tercantik, yang terpintar lagi. Pintar Aisyah radhiyallahu anha. Berarti di rumahnya Aisyah bukan Nabi sesuai habiskan waktunya untuk bercumbu rayu dengan istrinya untuk tahajud. Bahkan ketika Urwah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai bibiku, ceritakan apa yang aneh daripada kehidupan Nabi SAW." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Semua aneh hidup beliau. Baru berbaring sebentar di samping saya, di samping istri yang termuda, tercantik tadi, ternyata Nabi katakan, 'Wahai Aisyah, zarini ana abuda rabbi.' Wahai Aisyah, biarkan aku atau izinkan aku untuk menyembah Rabbku." Baru berbaring sebentar di tempat istri yang termuda langsung minta izin. Kira-kira bisa mungkin. Kalau minta izin di istri tua sih enak, di istri muda minta izin. Maka Aisyah katakan, "Ya Rasulullah, ini uhibbu qurbak. Aku ingin dekat denganmu ya Rasulullah." Di samping suami juga Nabi lagi. Tapi Aisyah katakan, "Saya lebih cinta apa yang kau cintai, silakan." Nabi sholat sampai tiba waktu subuh. Tiba waktu subuh. Jadi maksudnya apa hadirin subhanahu wa ta'ala? Nabi sudah mencapai ke level sana, menikmati berhubungan, bercengkerama dengan Allah lebih daripada kenikmatan dunia. Sekian banyak sahabat menikmati berpuasa di musim panas lebih daripada kita menikmati air es di musim menikmati es di musim panas tersebut. Jadi mereka menikmati berpuasa lebih daripada nikmat minum. Dan alim ulama kita katakan ajib, apa hubungannya dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." Bagi orang yang berpuasa dua kenikmatan, dua kebahagiaan, bahagia waktu dia berbuka dan bahagia waktu dia berjumpa dengan Rabbnya nanti. Lantas bahagianya orang berpuasa itu kapan? Waktu berbuka. Dengan apa dia kau bahagia? Waktu beduk berbunyi itu, azan berkumandang, bahagia. Kalau bahagia dengan makanan itu puasa anak kecil. Waktu kita kecil dulu kan disiapkan makanan, bahkan mulai zuhur sudah merancang mau makan ini makan ini. Pas beduk berbunyi langsung anak kecil tadi kan gembira betul. Jadi kalau kita berpuasa kena lihat ada cendol, lihat ada es kelapa, itu puasanya anak kecil. Atau Idul Fitri, berbahagia ketika hari raya fitrah, Idul Fitri sempurna 30 hari sudah berpuasa, gembira, bahkan dapat baju baru, sepatu baru. Itu juga gembiranya anak kecil juga. Lantas apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW orang berpuasa gembira di saat dia berbuka tiap hari atau berbuka waktu Idul Fitri tadi? Bukan gembira dengan pakaian, minuman, tidak, itu puasanya anak kecil. Kata alim ulama, dia bergembira karena Allah berikan kemampuan untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi bahagianya bukan karena bahagia makan, bahagia sudah bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allahu Akbar,
Dunia, kenikmatan dunia Allah berikan kepada kita. Tidur itu nikmat, makan itu nikmat, punya kendaraan nikmat dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kepada untuk bersyukur. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Bukan kita katakan, aduh enak sekali tidur tadi malam. Ada enggak doa begitu? Enak sekali makannya, soto Madura campur soto, nanti soto Banjar, ayam goreng. Enggak ada ini. Tapi adanya alhamdulilladzi at'amana. Maksudnya jangan sampai kita merasa nikmat makan, merasa nikmat Allah ngasih saya makan. Alhamdulillah kasani hadza min ghairi hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Jadi maksudnya kamu hendaklah bukan menikmati dapat pakaiannya, enggak. Merasa nikmat Allah memberi saya makan. Allah memberi saya makan. Menisbahkan nikmat kepada Al-Mun'im, kepada yang beri nikmat. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kita merasa Allah yang berikan saya ini. Dapat baju, Pak. Sama-sama bagus bajunya. Yang satu dikasih kiai, nomor 1 ujiannya mumtaz. Habis daripada umrah, Pak Kiai katakan, ini loh baju saya sudah saya gunakan untuk tawaf, saya kasihkan hadiah pada kamu. Yang satu lagi dikasih sama Presiden Amerika, kafir dia. Nah, dia katakan, saya senang umat Islam ini belajar di Pondok Temboro, saya kasih semuanya baju masing-masing. Sama-sama baju, tapi yang satu ngasih orang yang kita cintai, kiai kita, yang satu ngasih orang kafir. Mungkin yang dikasih orang kafir tadi bahkan bajunya lebih hebat daripada yang dikasih oleh kiai, tapi gembira mana kita? Bagi kita yang maaf, yang kita di pondok nih, lebih senang malah bangga nih. Ini loh baju kiai yang ngasih. Berani nggak ngomong, ini loh Paulus yang ngasih. Lain. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita menikmati kenikmatan dunia, bukan menikmati merasa Allah yang ngasih saya. Alhamdulilladzi ahyana, alhamdulilladzi at'amana, alhamdulilladzi kasani hadza min ghairi halim. Jadi agama itu nikmat sebenarnya. Makanya orang yang diberikan nikmat di Allah itu 4 di antaranya Allah katakan dalam Al-Qur'an. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus, jalannya orang Kau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang Allah kasih nikmat itu? Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa may yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi yang orang dikasih nikmat Allah itu 4 saja, Bang. Pertama, minan nabiyyin. Nubuah itu nikmat. Jadi nabi itu nikmat, Pak. Dapat wahyu setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berhubungan dengan Allah. Padahal jadi nabi masih dilemparin orang, dihina orang dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagaimana kehidupan para anbiya, capeknya mereka, tapi menikmati. Kemudian syuhada, mati syahid itu nikmat. Kalau secara ditombak orang, dibunuh orang kan sakit, Pak. Tapi aneh, ketika ditombak, itu sahabat berteriak, fustu rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi Jabbar yang menombak tadi bingung, kok ini orang aneh. Saya tombak, dia pun jatuh, darah mencurat, dia katakan fustu, saya menang. Jadi mati syahid itu nikmat. Kenapa hadirin subhanahu wa ta'ala? Kan dia bersyukur nyawa yang Allah berikan pada dia itu bisa korbankan untuk agama. Dan orang mati syahid ini memang kelihatannya dia kena tombak, tapi kenikmatan dirasakan, kenikmatan hubungan pada Allah menghilangkan rasa sakitnya tadi. Istrinya Fir'aun, Asyah radhiyallahu anha, putri raja, permaisuri, dikasih kenikmatan, pakaian macam-macam. Tapi ketika datang Nabi Musa alaihissalam, beliau beriman kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun marah Fir'aun, disuruh kembali nggak mau. Akhirnya dicopot mahkota permaisurinya, pakaiannya diganti pakaian biasa.
Enggak mau juga mentuhankan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun marah, ambil pisau, gores, keluar darah. Tapi dia mandang ke langit, senyum, gores lagi, senyum lagi, gores lagi, senyum lagi. Fir'aun bingung, dia kenapa kamu jadi senyum? Saya gores gitu. Dia katakan, kamu hanya bisa menyakiti badan zahir saya, tapi hati saya sudah tertaut dengan yang empunya, dengan Allah. Dalam sebagian tafsir dikatakan ketika dia disiksa tadi, dia menanggadah ke langit mendoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan untuk saya di sisimu sebuah rumah. Ajib, Pak. Dia enggak minta Rabbi ibnili indaka bait, Rabbi ibnili baitan indaka, tapi dia kata ibnili indaka baitan. Kata Syekh Sya'rawi, al-jar qabla dar. Jadi bertetangga dulu baru minta rumahnya. Dia enggak minta ya Allah berikan saya rumah di samping kamu, enggak. Minta di samping, di sisimu sebuah rumah. Punya rumah biasa saja, tapi dempet dengan kiai. Punya rumah mewah, berdempetan dengan preman, perampok. Enak mana, Pak? Hah? Jadi dia minta ibnili indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amali wa najini min qawmin. Langsung Allah kabulkan doanya, dibuka hijab. Surga yang dia minta tadi Allah nampakkan. Sehingga goresan-goresan pisau sudah dihilangkan oleh, karena hatinya sudah tahu dengan yang punya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap mati syahid. Jangan takut. Nikmat mati syahid itu nikmat. Kemudian yang ketiga, yang kedua as-siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nubuah itu nikmat. Bisa membenarkan Nabi itu juga nikmat, Pak. Bisa membenarkan apa yang Nabi katakan itu benar. Bagaimana bertentangan dengan otak kita, dengan pandang kita, tetap itu kenikmatan. Orang lain sudah mendustakan Nabi SAW. Apalagi di waktu Isra Mi'raj, ujian yang paling besar. Ujian yang paling besar bagi orang beriman ketika Nabi menceritakan Isra'anya beliau saja, belum lagi Mi'rajnya. Sehingga waktu itu ada orang yang sudah masuk Islam, kafir dia, murtad, ikut-ikutan Abu Jahal. Tapi ketika berita sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Quraisy ngajak, Abu Bakar tuh gimana, apa yang diceritakan oleh temanmu itu? Apa dia cerita? Dia telah diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam saja. Siapa yang bilang begitu? Ya dia sendiri, Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang bicara itu Rasulullah, walaupun lebih jauh lagi, saya lebih percaya lagi. Jadi diberikan kenikmatan bisa membenarkan orang yang saya percaya, itu nikmat, Pak. Masa? Nggak mungkin beliau ngomong gitu, nggak mungkin loh. Nikmat. Yang ketiga tadi syahid, nikmat. Kemudian minas sholihin, jadi orang soleh itu nikmat, Pak. Ada cewek cantik perempuan, Mojang Priangan atau gadis Banjar, cantik-cantik memang orang, campuran Dayak, kuning. Saya lihat perempuan cantik, iya betul ya, ada nikmat betul. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Asik mandang. Lihat, maaf nih, untuk mengukur saya ini beriman atau tidak, dapat nikmat atau enggak. Nikmat memandang itu perempuan atau nikmat tundukkan pandangan enggak? Kalau anda menikmati memandang itu perempuan, berarti menikmati ke dunia. Kalau kita tundukkan pandangan, menikmati agama. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya tundukkan pandangan lebih daripada memandang dia itu tadi, berarti kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesolehan daripada nikmat kemaksiatan. Orang na'udzubillah merasa nikmat dengan keduniaan dia. Tapi kita enggak. Bagaimana saya menikmati mentaati perintah Allah lebih daripada menikmati kemaksiatan tersebut? Na'udzubillah, banyak hari ini kita menikmati maksiat lebih daripada menikmati ketaatan. Padahal minas solehin, menjadi orang soleh itu adalah nikmat. Nggak ngambil uang orang lain, itu nikmat. Allahu Akbar. Kata Mufti Jil Abidin Damat Barokah rahmatullahi alaih, beliau bayan, juharahi marahi, jumarahi harahi. Orang yang mengalah itu menang, orang yang menang itu kalah. Jadi agama ini kan mengajarkan pada kita untuk ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imam Muslim meriwayatkan. Tapi nasihat yang sering kita artikan ini 1/1000 daripada nasihat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW.
Ad-dinu an-nasihah. Siapa yang sudah daurah hadis ini? Banyak kan? Apa arti nasihat? Ya nasihat, ngasih nasihat. Bayan subuh, nasihat. Betul. Tapi Imam Nawawi rahmatullahi alaih menjelaskan itu hadis, an-nasihatu hiyazul, dalam syarah Muslim nih. An-nasihatu hiyazul khairil mansuhlah. Atau dalam bahasa Arab yang mudah dipaham, iradatul khairil ghair. Adanya keinginan kita untuk berbuat baik pada orang lain. Itu namanya nasihat. Jadi agama adalah keinginan atau kecondongan kita berbuat baik kepada orang lain, itu agama. Orang haus kasih minum, namanya nasihat. Orang lapar kasih makan, nasihat. Orang buta tuntun, kasih namanya nasihat. Sudah jauh-jauh dari Surabaya datang kita ke rumah kita, ke Temboro. Assalamualaikum. Gimana Pak? Tim tashkil nih. Mau keluar berapa? 40 hari. 40 hari? Tanggung 4 bulan. Dengar ya, saya mau ngasih nasihatin sama antum nih. Ini bayannya Bay Wahab di 2 jam. Orang sedang kausan dikasih bayan, mati dia depan kita. Itu bukan nasihat namanya. Yang namanya nasihat, dari Surabaya kecapean kasih minum dulu. Lapar kasih makan. Orang buta udah mau ke Cipulu. Bodoh kamu, orang buta. Itu tuh ada lubang depan kamu, goblok kamu. Itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat, tuntun dia. Mari Pak, ini ada lubang Pak. Jadi memberikan kebaikan kepada orang lain itu adalah nasihat. Lantas sahabat bertanya, liman, kepada siapa kami yang ngasih nasihat? Lillah, ngasih nasihat kepada Allah. Kan kadang berawal daripada salah memahami kata yang pertama, akhirnya penafsiran berikutnya juga salah juga. Agama dari nasihat. Siapa? Lillah, Allah yang ngasih nasihat. Rasul yang bukan. Agama memberikan kebaikan kepada orang lain. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah. Jadi hamba yang paling baik itu hamba yang memberi Allah, bukan hamba yang minta. Hamba yang paling baik hamba yang memberi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in. Jangan dibalik. Kalau dibalik enggak sah salatnya. Habis Malik Yaumiddin, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, sah enggak salat? Enggak sah. Hidup kita ini sering enggak sah karena maunya minta dulu baru ngasih. Ya Allah, kayakan dulu saya ini, nanti saya akan nyembah kamu habis-habisan lah. Ya Allah, saya ini sakit, sehatkan dulu, saya akan habis-habisan. Bukan. Kasih dulu Allah. Bahkan yang paling hebat lagi, begitu sibuknya ngasih Allah enggak sempat minta. Lebih hebat lagi. Man syaghalahu Quran wa dzikri an mas'alati apa itu Abdul Mu'tis Sa'il. Berasa sibuk membaca Al-Quran, sibuk zikir, enggak sempat doa. Allah kasih yang lebih daripada yang minta-minta. Ngasih Rasulullah SAW, minta syafaat bagus Pak, boleh kita minta syafaat dari Rasul. Tapi yang paling hebat berselawat pada Nabi SAW. Satu kali kita selawat, Allah ngasih berapa? 10 Allah ngasih berapa? 100, 1000. Udah, apa yang kau minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada Al-Quran. Berbuat baik kepada Al-Quran. Jangan taruh Al-Quran di atas kubur, hujan-hujan, panas-kepanasan, haram. Berbuat baik, kita rapikan Al-Quran. Saya perhatikan di dunia ini yang paling banyak hafal Quran itu orang Pakistan dengan India Pak, Bangladesh. Sekarang Indonesia sudah mulai. Kenapa? Karena mereka ini menghormati mushaf Al-Quran itu kalah seluruh dunia ini orang-orang. Dulu waktu awal-awal saya ke sana, belum ada cetakan Quran yang Saudi yang bagus nih. Itu cetakan yang dulu, itu Quran di Pakistan tuh dibungkus semua pakai kain. Itu kan tukang jahit itu, biasa kain-kain yang sisa dirapikan, dibagus, dibikin amplop untuk bungkus Al-Quran. Jadi nggak ada Al-Quran di Pakistan berdebu. Kemudian saya jalan-jalan di jalan, ada celengan hijau, tulisannya Urdu tapi kayak Arab kan. Kita mau nyumbang, pikir celengan, dipegang oleh teman saya, Lutfi, itu bukan celengan, apa? Di pojok-pojok kota, di pojok-pojok persimpangan di Pakistan itu banyak nanti celengan tadi itu. Rupanya itu tempat naruh kalau lembaran-lembaran Quran atau bahasa Arab, tulisan Arab yang ada, masukin sana. Nah nanti daripada pondok-pondok pesantren tertentu ngumpulin itu loh, celengan dibuka tadi, masukin dalam karung, letakkan di tempat yang tinggi atau tempat yang lebih aman. Menghormati itu saja Allah muliakan. Ada pondok pesantren, maaf di tempat kita ini 5.000 santrinya waktu itu, banyak. Saya duduk-duduk lama dan baca Quran santrinya semua. Tapi yang hafal cuma satu, imamnya saja. Dari tempat lain diambil. Pikir kenapa kok sayang sekali pesantren ini belum ada hafiznya.
Pas kamat, teng 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 teng, langsung. Jadi yang santri pegang Quran tadi, taruh Qurannya di lantai gitu aja. Hah? Jadi kan naruh Quran kayak naruh. Nah, itu aja. Allahu Akbar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, karena enggak ada penghormatan kepada tadi saja, maka satu orang jil dia ceramah. Kenapa kita marah-marah? Al-Quran dirobek dan sebagainya. Itu kan kertas biasa. Itu kertas juga sama dengan kitab yang lain. Yang penting kita pegang Qurannya di hati kita, di Lauhul Mahfuz dalam hati. Kalau lembarannya kita jangan pusing dia. Satu orang mahasiswa pinter deh. Ustaz, sebentar, boleh saya ke depan? Ya boleh, silakan. Makalah yang Ustaz tulis gimana? Ini buku saya. Dia buka. Wih, bagus betul di karangan Ustaz. Makalahnya boleh. Makanya Ustaz juga senang dipuji. Terus langsung diludahi. Bukunya Ustaz tadi diludahin sama dia. Marah dia. Kamu nggak tahu meludahin buku saya? Saya ini komlot dapat gara-gara buku ini nih. Kamu meludahi. Loh, ini kan kertas saja Ustaz. Sama dengan buku-buku yang lain juga. Kenapa Ustaz marah? Baru dia sadar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, berbuat baik pada Al-Quran, baca. Minimal kita ini menghatamkan Quran 6 bulan sekali. 2 kali setahun itu batas minimal. Karkun, ahbab, minimal 1 bulan satu Quran. 1 hari satu juz. Bagus. Akhir bulan atau awal bulan, dapat duit, gaji, kumpulin anak kita, istri kita, hataman Quran. Belikan dia hadiah, doa mustajab. Para hafiz Quran ngulangin Quran berapa? Diusahakan 1 hari 3 juz. Apakah 3 juz memang juz pertama, kedua, ketiga, atau Maulana Zubair rahmatullahi alaihi yang baru meninggal kemarin, beliau mengarahkan 1 hari 3 juz. Tapi Al-Baqarah juz 1, jadi juz 1 saya dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali. Besok juz yang kedua 3 kali. Yang penting 1 hari 3 juz. Begitulah hari kita amalkan Al-Quran. Berbuat baik kepada pemimpin kaum muslimin, berbuat baik kepada kaum muslimin. Ini Islam. Selama dia memperjuangkan agama, kita bantu dia, dukung dia. Dan kita dukung pemimpin kita. Kalau dia salah, jangan demo. Kalau dia salah, apa? Ujar Nabi SAW, kalimatu haq afdal jihad, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling hebat itu adalah membicarakan yang hak di depan raja yang zalim. Rajanya zalim nih, umpamanya maaf, gubernur kita zalim, presiden zalim. Datangin ke istana dia. Pak Gubernur, kebijakan Bapak salah ngomong. Kurang ajar kamu, langsung dibunuh, mati syahid, Pak. Tapi kalau langsung buat di lapangan, kumpulin orang, kampanye, presiden kita koruptor, jahat dia, jelek. Kita harus demo dia, kena tembak, mati, bukan mati syahid namanya. Kalau kena tembak, silahkan disolatkan, tapi saya nggak ikut sholat. Bukan mati syahid. Itu namanya membicarakan kejelekan pemimpin yang zalim di depan rakyat yang bodoh. Yang namanya jihad itu apa? Bicara yang hak di depan rajanya yang zalim tadi. Di depan raja yang zalim. Itu yang pemberani itu ngomong di depan rajanya. Karena konsekuensi kamu akan digampar, dibunuh dia. Kadang-kadang sebagian teman merasa dia sebagai pejuang. SMS saya beraninya. Kamu siapa? Nggak berani dia. Itu bukan pejuang namanya. Orang sudah khutbah Jumat, setelah selesai dikritik, Syekh, kamu Jumatnya khutbahnya kamu salah. Akhir SMS. Ditelepon lagi nggak nyambut. Itu bukan kalimat haqqin inda sultanin jair. Kau bicara depan dia. Bersedia insyaallah, Pak. Berbuat baik kepada sesama. Jadi agama berbuat baik. Dan kalau kita berbuat baik jadi nikmat. Kata Muhammad Abidin tadi, Pak, ajib. 3 orang santri di Pakistan, mungkin di pesantren beliau, dapat kue cuma 2. Dapat kue 2, gimana nih? Kita bertiga, kok dapatnya kue 2? Karena dia beragama, tahu agama adalah berbuat baik. Yang satu ngalah, silakan bang. Itu agama. Bukan nuntut, Pak, kurang Pak. Masih ada kan zakatnya lagi. Enggak mau minta, memberi, agama itu memberi. Bahkan yang Nabi puji itu orang miskin yang memberi. Kalau orang kaya memberi biasa. Yang Nabi puji itu orang miskin mau memberi, itu hebat.
Dalam hadis Bukhari kan Nabi SAW sabdakan wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jauhi api neraka walaupun hanya menyumbang separuh korma. Itu hadis bukan untuk orang kaya, Pak, untuk orang miskin. Orang kaya punya satu gudang kurma, lantas kita panitia takjil datang, Pak Haji, ini kami panitia takjil dari Masjid Al-Muslimin, sumbangan untuk ibu buka puasa. Oh iya, tadi pagi saya ikut pengajian, hadisnya sahih, Imam Bukhari meriwayatkan wattaqun nar walau bisyiqqi tamratin, tolong terimakan separuh korma. Ini hadis sahih, kasih separuh korma. Kalau anda gitu gimana, Pak? Hadisnya sahih tapi imannya lemah. Kalau saya ingat waktu lo main karate dulu, mungkin kaki saya langsung naik, tendang kepalanya, tendang kormanya itu. Itu kamu bukan mengamalkan agama, mengejek agama namanya. Itu hadis bukan buat kamu orang kaya, tidak. Itu hadis buat orang miskin. Maksudnya apa? Dia miskin, hanya punya satu korma. Dan orang itu bisa kenyang, terasa kalau dia makan 7 korma rata-rata. Maka orang miskin yang punya satu korma tadi, dia boleh minta 6. Boleh. Untuk perutnya tadi, dia minta. Tapi jangan lebih. Nanti kalau lebih lagi minta banyak-banyak, di depan Allah hari kiamat dagingnya berjatuhan, tinggal tulang saja lagi. Begitu malunya dia. Cuman kata Nabi SAW, kalau dia minta 6 biji pada orang lain tadi, maka Nabi ingatkan, ma fataha abdun baba mas'alatin illa zadaba faqrin. Tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta kecuali akan dilebarkan kemiskinannya. Jadi orang miskin yang minta 6 tadi, nanti semakin hari semakin dilebarkan kemiskinannya, Pak. Coba lihat saja yang minta-minta di jalan-jalan tuh, yang pakai kopiah koboi dilubangin ke apaan. Itu enggak sedikit mereka tuh orang kaya, bahkan kemarin daftar Haji Plus. Kadang-kadang minta-minta dia. Tapi enggak pernah merasa dilebarkan. Suatu saat sudah seminggu enggak kelihatan di pasar tuh atau di jembatan. Itunya ada anak muda pakai kopiah koboi tadi juga. Kasihan, kita kasih duit 5.000. Langsung kita tanya, Pak, kenal nggak mbah yang tua yang dulu biasa minta-minta di sini? Kok nggak ada lagi? Udah meninggal, Pak. Di mana dikuburkan? Di sana. Itu ayah saya. Itu ayah saya. Sampai anaknya gantikan dia jadi pengemis juga. Tapi kalau orang miskin yang punya satu korma tadi, dia nggak minta, bahkan dia belah itu korma, makan separuh saja, kau berikan separuh, maka bukan besok, bukan tahun depan, detik itu juga Allah bahagiakan dia, Pak. Dan hari-hari berikutnya insya Allah tangannya Allah jaga, nggak akan minta-minta sama orang lain. Maka santri tadi dia beragama, pintar dia. Yang satu, abang, lu kamu nggak apa-apa, abang saja. Tapi berkat dia ngalah, dia jadi menang. Akhirnya teman itu kasihan, loh kamu nggak dapat. Akhirnya dibelah, kasih separuh. Yang satu belah juga, kasih separuh juga. Berkat ngalah dapat. Jadi orang yang punya agama nih, Pak, ajib. Dia bahagia terus, bahagia dengan agama, dengan beri. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bagaimana berusaha untuk menikmati agama lebih daripada menikmati keduniaan. Kuncinya cuma satu, Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Kalau kita enggak pernah bermujahadah, berpayah-payah untuk agama, enggak akan bisa kita menikmati agama, itu enggak bisa. Ya kadang tahajud, kadang tidak, kadang tidak. Gimana tahajud? Ya kalau saya mampu saya tahajud, kalau enggak ya enggak apa-apa. Sampai mati Anda tuh enggak akan nikmati tahajud, Pak. Kapan akan terasa nikmatnya tahajud? Dan kalau enggak tahajud itu menyesalnya terasa betul kapan? Kalau Anda sudah bermujahadah. Mujahadah itu kita paksakan diri kita. Kita paksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Bukan sesuai dengan kemauan dia, tidak. Kita sekarang mengartikan kemampuan kepada kemauan. Rata-rata kita ini insya Allah, Pak, semua tuh mampu untuk sholat tahajud 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Insya Allah mampu. Cuma 2 rakaat tidur. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan. Allah itu tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan, bukan dengan kemauan. Dia itu mampu 8 tapi nggak mau. Tapi tidak mau. Kan beda orang yang nggak mampu dengan nggak mau. Dan kemampuan tadi kata Maulana Ibrahim damat barakatuh diasah, Pak. Rata-rata kita ini mampu untuk mengangkat 100 kg itu mampu, Pak. Tapi kadang nggak dilatih 10 kilo juga sudah kecapean. Beliau katakan, saya lihat ada tetangga saya di India ngangkat kerbau
Orang India kan nggak begitu besar, tapi bisa angkat kerbau. Ini Maulana Ibrahim bayangkan. Saya tanya, gimana kamu bisa angkat kerbau nih? Dia katakan, Maulana, ini kerbau ini lahir di kandang kerbau saya. Nah, waktu dia masih jadi gudel, tahu gudel kan? Ya, kalau cempe anak kambing, perdet anak sapi kan? Sauyah anak cecak. Ini gudel. Nah, lahir setiap hari saya gendong itu gudel. Tiap hari saya gendong gudel. Nggak terasa semakin besar, tapi karena tiap hari dia gendong terus, stamina dia bertambah, bisa ngangkat kerbau. Dilatih, Pak. Jadi kemampuan kita itu sebenarnya ada. Kita ini mampu ngangkat kerbau itu mampu. Cuma kenapa nggak mampu? Karena nggak latih. Sama tahajud tadi dilatih, 8 rakaat itu latih. Berat, 2 rakaat pertama buka mata aja susahnya bukan main. Paksakan, buka terus. Udah sempat 2 rakaat, nggak apa-apa. Besok buka lagi, berat lagi. Ada kalplong nyebur. Biar iblisnya nggak masuk air juga. Nggak mau tuh iblis nyebur, nggak mau dia. Api padam nanti. Sudah ngantuk juga, nggak apa-apa. Besok nyebur lagi, minum kopi lagi. Kalau kami di pondok di Gontor dulu, kalau sudah musim ujian minum kopi pakai garam. Kalau pakai gula masih tidur gitu. Pakai garam udah melek gitu. Masih kacau juga itu iblis. Makan cabai lagi. Makan cabai 3 biji. Insya Allah nggak beda. Latihan, Pak, untuk melatih stamina. Udah makan cabai langsung ngabur iblisnya. Udah nih orang nggak bisa diurusin, biarin aja dari berapa rakaat aja. Kalau sudah 40 hari Anda paksakan diri Anda tuh. Loh, kenapa dipaksa, Ustaz? La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya ayatnya, orang kafir nggak boleh dipaksa masuk Islam. La ikraha fid din, jangan dipaksa. Tapi kalau sudah masuk Islam ada pemaksaan. Utang belum bayar, duitnya ada, paksa. Negara berhak maksa dia untuk bayar utang. Zakat sudah sampai nisabnya 100 juta punya duit, nggak mau bayar zakat, paksa bayar 2,5 juta. Bahkan Muhammad bin Hambal jos 3 kali Jumatan, nggak Jumat, panggil dia. Gimana kamu, mau tobat nggak? Nggak mau, tebas, potong leher orang yang nggak Jumatan 3 kali itu. Jadi agama kalau sudah masuk Islam dipaksa, Pak. Orang yang kafir jangan dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus dipaksakan. Nah sekarang sebelum kita dipaksa, kita paksakan diri kita. Nanti kalau sudah Anda paksakan 40 hari tahajud, insya Allah hari ke-40 itu terasa nikmat deh, Pak. Hari ke-60 nggak bangun, nyeselnya bukan main. Bahkan istrinya dia marah, kenapa kamu nggak bangunin saya? Udah marahin dia. Tadinya marah ketika istrinya bangunkan, sekarang marah kalau tidak dibangunkan. Mudah-mudahan sampaikan ke sana, Pak. Makanya kita paksakan, santri paksakan belajar, semua kita paksakan. Tapi setelah kita paksakan tadi baru terasa kenikmatan. Insyaallah, Pak. Jadi agama sebenarnya nikmat, cuman kita belum merasakan kenikmatan agama. Apalagi dakwah ini nikmat, Pak. Dan yang merasakan nikmat tuh, yang paham tuh siapa, kata masyayikh kita? Masyarakat Madinah. Ketika Nabi SAW datang, wah senang mereka. Tolal badru alaina. Telah terbit bulan pertama di atas kami, bulan purnama. Min sanatil wada, dari lorong namanya sanatul wada. Jadi Nabi ketika masuk Madinah itu dari lorong namanya sanatul wada. Wajib bersyukur alaina, wajib kita bersyukur. Kenapa? Ma da'alillahi, dai, karena masih ada dai yang datang ke kampung kita akan membawa agama ini. Jadi kehadiran dai ke kampung kita ini merupakan suatu kenikmatan. Karena kalau sudah dai datang, kenikmatan akan datang. Dulu ketika dai belum banyak datang di Temboro, ya desa sepi saja kan. Mungkin orang ketakutan. Saya cuma tahunya pabrik gelodok aja, pabrik gula gelodok aja. Tiap bulan saya lewat sini. Kadang-kadang ada rasa takut juga lewat sini. Tapi sekarang ada macam-macam kan kenikmatan. Hadi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebentar lagi jin-jin di Temboro ini juga akan jadi dai juga nanti. Ya, dulu memang Romo Yai risau ngomong sama kita. Kata beliau sebenarnya jin-jin di Pakistan itu juga banyak. Cuman karena sudah terkesan dengan dakwah nggak ganggu orang. Nah, jin di Indonesia belum terkesan dengan dakwah, makanya jadi bos. Minta ayam putih kasih, minta ayam hitam dikasih, minta kopi dikasih. Mendingan ngasih saya kopi daripada ngasih jin. Iya. Tapi kalau nanti dakwah jalan-jalan terus, itu jinnya jadi dai-dainya Allah nanti, Pak. Baik. Wajib syukur ma da'alillahi dai.
Abu Jahal nggak ngerti dia datangnya Nabi SAW dari kampung dia sendiri, nggak dihargai, bahkan ingin dibunuh lagi. Udah Nabi dah ngalah dah, pergi meninggalkan Mekah, masih mau dikejar juga lagi. Akhirnya Allah Subhanahu ceritakan tentang Abu Jahal, siapa dia. Jangan sampai kita ikut-ikutan Abu Jahal. Alam tara lil ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Apa kalian tidak perhatikan orang yang telah merubah nikmat yang Allah berikan tadi kufron, dikufuri, dipungkiri, enggak disyukuri itu nikmat. Bahkan bukan hanya memungkiri kehadiran Nabi saja, wa halu qaumum darul bawar. Mereka bawa kaumnya tadi ke tempat kehancuran, yaitu ke Badar, untuk berkelahi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan membawa ke Badar saja, wa halu qaumum darul bawar jahannam yaslawna bisal qarar. Bahkan mereka menggiring kaumnya ke Badar untuk dibawa ke Jahannam. Jadi gara-gara enggak mensyukuri kehadiran Nabi, maka ingin mengusir Nabi, membunuh Nabi SAW. Digalakkan lagi karena Abu Sufyan sebelum masuk Islam membawa itu kafilah, lolos daripada Nabi, kepungan Nabi SAW, langsung kirim dom-dom namanya, penunggang-penunggang yang terkuat. Abu Jahal, orang Mekah, kafilah kita sekarang dihadang oleh Muhammad SAW dan juga para sahabat. Langsung Abu Jahal pimpinannya gerakan 1000 tentara. Bahkan Hindu belum masuk Islam waktu itu juga ikut juga bawa penari-penari wanita juga untuk mengalahkan tersebut. Akhirnya apa? Wa halu qaumahum dar bahwa jahannam yaslawna bisal qarar. Jadi hadirin maka Allah karena tidak mensyukuri kedatangan dai tadi, bahkan mengusir, menolak, akhirnya apa? Mereka menghantarkan kaumnya ke dalam api neraka Jahannam. Mudah-mudahan Allah tanamkan kenikmatan dalam diri kita insyaallah. Tapi perlu kita bermujahadah. Kemudian yang kedua, kata orang tua kita nih, Maulana Ahmad Tat kemarin, selain agama itu nikmat harus kita nikmati. Ya Allah, betul-betul tanamkan kenikmatan beragama dalam diri saya. Nikmat meninggalkan perzinahan, nikmat meninggalkan khamar, nikmat meninggalkan segala kemaksiatan. Kadang-kadang orang kan susah saja. Pernikahan harus ngurus ke awal lagi, pernikahan harus jadikan saksi lagi, ngelamar lagi, belum tentu terima lagi. Langsung aja ke hotel sana kan lebih nikmat. Tidak, Pak. Susah memang agama tadi, tapi setelahnya nikmat. Ngelamar dulu susah, menghadirkan saksi susah juga, mengumpulkan orang, bayar lagi motong sapi lagi berapa lagi. Tapi setelah itu nikmat, Pak. Kenikmatan kita berjumpa dengan istri kita ketika hamil, positif, kata positif, nikmat terasa. Langsung bicara sama mertua, sama mbah kakungnya, cinta, nikmat terus. Semakin besar perut istrinya semakin senang. Sudah siapkan lagi baju bayinya lagi, kelambu bayi siapkan lagi. Coba, naudzubillah tadi yang mau jalan pintas, nggak mau ngelamar, berzina. Ketika hamil itu perempuan gimana dia? Senang? Mulai ketakutan, gemeter. Waduh, gawat nih, ketahuan orang. Mulai besar lagi, ketakutan lagi. Udah berancang yang macam-macam, mau digugurkan kah, mau dibunuh karena naudzubillah min dzalik. Jadi justru kenikmatan dunia sementara waktu itu saja, tapi berikutnya nanti akan mendapatkan kesusahan. Nah, kemudian hadirin subhanahu wa ta'ala, selain agama tadi nikmat, Allah merasa nikmat berhubungan terus kepada Allah. Dan aman, kalau sudah agama ini ada aman. Walladzina amanu wa lam yalbisu iman bidzulm ulaika lahumul amnu wa muhtadun. Orang beriman dan enggak mencampur imannya dengan kemusyrikan, mereka aman, ulaika lahumul amnu, dan dapat hidayah. Hidup dapat hidayah. Kalau sudah iman kita bersih, enggak bercampur dengan kemusyrikan, hanya kepada Allah saja, enak, jalan sendiri tengah malam juga enggak ketakutan. Tantang orang yang gede-gede enggak takut. Anak kecil tuh, ketika dia punya anak, datang temannya gitu, dia bilang tentang saya ini, ayah saya, bahkan gitu. Padahal musuhnya gede, karena dia tahu ayahnya ada, ayahnya, dan dia tahu ayahnya sudah pada main silat, sekali tendang aja udah jatuh gitu. Jadi merasa bersama Allah itu suatu kenikmatan. Nggak punya duit mau belanja, tenang. Anak itu nggak ada duit di kantong dia, nggak ada, tapi dia digandeng oleh bapaknya. Mau kemana nak? Beli baju. Kurang, beli baju, kamu nggak punya duit. Saya nggak punya duit, ayah saya punya duit. Kita nggak punya duit, tapi Allah punya duit. Tenang. Semoga Allah sampaikan saya dan teman-teman ke sana insyaallah. Allahu Akbar. Catatan lagi deh, Pak. Kemarin saya di mobil agak berdebat. Ustaz, demokrasi itu Islam, Ustaz. Enak kita demokrasi ini. Saya bilang, pusing kamu demokrasi.
Karena Allah katakan, wa in tuti'u tahtadu. Kalau kamu wahai orang banyak ikut Rasulullah, kamu dapat hidayah, enak. Tapi ingat wahai Muhammad, wa in tuti'u aktsar man fil ardi yudilluka sabilillah. Kalau kamu ikut orang banyak wahai Muhammad SAW, kamu akan sesat dari jalan Allah. Jadi aneh, kalau kita nih ikut Rasulullah enak. Tapi kalau Rasul ikut kita, Nabi sesat. Bukan sesat saja. Allah katakan, Allahu Akbar. Kepada Rasul dan kepada kita, kemudian Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathril amri la'anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau Rasul ikut kamu akan capek. Kalau kita ikut Rasul enak, tahtadu. Tapi kalau Rasul ikut kita, Rasulnya sesat, kita akan capek. Naik mobil nih, kemarin kami dari Solo dengan Pak Yusuf. Udah, Pak Yusuf sudah pandai dia. Udah, saya ikut Pak Yusuf saja, tenang saja. Maka kita nak ngobrol tidur, ya kan? Tapi kami bertiga, Pak Jamil, Pak Shuaib dengan saya. Kalau Pak Yusuf ikut sih, kata Pak Jamil, kata saya, Sub, banyak nyamuk nih Sub. Kalau istilah kami, bahasa banyak nyamuk itu berarti pelan betul jalan nyetirnya. Kenapa? Itu kalau nyindir sopir-sopir di tempat saya itu namanya, Pir, nyamuk Pir. Udah pengerti yang mesti jos. Ketika ngejos, Pak Jamil bilang, Sub, jangan ngebut Sub, saya sakit. Pelan-pelan. Pak Shuaib lagi bilangnya, Sub, gimana sih nyetirnya yang benar? Jadi bingung sopir nih, ikut siapa? Jadi kalau sopir ikut penumpang, sopirnya pusing, Pak. Ya kan? Gas Pir, digas, rem Pir, kanan kiri, capek. Tapi kalau semua ikut Rasul senang, wah enak. Tapi kalau Rasul ikut kita, sopirnya yang seharusnya kanan belok kiri dia, ya nyasar, diberhentikan. Bersedia insya Allah ikut Rasulullah senantiasa, enak Pak. Kemudian yang terakhir Pak Ajib, agama itu adalah amanah. Agama adalah amanah. Inna aradnal amanata ala samawati wal jibal. Sesungguhnya kami sudah tawarkan ini amanah agama nih kepada langit yang begitu besar, begitu pula gunung, bumi, semua enggan untuk menerima itu amanah. Sholat, puasa, zakat, haji untuk manusia. Tadi sudah tawarkan kepada gunung, kepada langit, kamu sholat, puasa, zakat, haji, ya. Mereka semua enggan, bahkan ketakutan. Wa asfaqna minha. Gunung itu takut kalau nggak sholat masuk neraka, Pak. Langit itu takut masuk neraka, semua takut. Tapi manusia yang siap untuk menerima ini agama. Jadi agama ini selain kita nikmati, juga harus kita pahami agama adalah amanah. Maksudnya agama amanah itu apa? Harus disampaikan. Dek, ini baju ya, titipan bawahnya kan. Tolong serahkan sama Pak Salim. Kan amanah namanya. Jadi harus diserahkan, jangan disimpan di kamar. Disimpan kan karena belum saya sampaikan, tapi saya harus sampaikan. Jadi agama selain kita nikmati juga harus kita sampaikan, amanah. Dan yang namanya amanah harus kita sampaikan. Bahkan kemarin waktu di Bangkok ajib, kata Maulana Ahmad Lat, kalau sebenarnya dalam hukum agama yang benar nih, untuk menyampaikan yang namanya amanah jangan sampai jangan dipinjam, Pak. Dirubah saja nggak boleh sebenarnya. Saya nitip duit 1 juta rupiah, Bapak maaf, nama saya Bapak Pak Abdullah. Dari mana Pak Abdullah? Sering ketemu kita, Tangerang. Pak Abdullah, ini uang 1 juta rupiah, serahkan kepada Pak Husni Tamrin di Tangerang. Maka 1 juta itu sebenarnya Pak Abdullah ini nggak boleh mengotak-atik uang saya tadi. Bahkan uangnya 1 juta terdiri pada 50.000, 20 lembar kan. Datang orang, Pak Abdullah mau tukar uang ada nggak? Oh ada nih, Ustaz Lutfi tadi kirim duit untuk apa? Pak Husni, 20.000 1 juta tukar. Itu nukarnya duit saja nggak boleh, Pak. Yang namanya amanah harus betul-betul diserahkan sebagai 20 biji 50.000 ya begitu. Jangan dirubah-rubah. Cuman karena sekarang transaksi agama kita masih kita katakan sebagaimana keduniaan, udah boleh saja ditransfer juga. Karena saya ada rekening supaya cepat kan, udah uangnya saya ambil transfer. Pak ada rekening BNI enggak syariah? Oh ada, tolong ini ada kiriman dari Ustaz Lutfi, cepat. Akhirnya ya ulama fikih membolehkan seperti begitu. Tapi kata Maulana Sa'ad, untuk agama jangan dibawa begitu. Untuk agama jangan dibawa begitu. Oh transfer saja dah. Bayan Kiai Zeron subuh siap langsung
di-forwardkan sampai seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya sudah sampaikan agama, beres dah amanah saya. Begitu? Boleh? Gimana Pak? Kalau duit oke, sudah saya sampaikan, duit tadi kekiriman saya sudah saya sampaikan, tapi agama jangan, kata Mas Sa'ad. Jadi yang namanya amanah disampaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, harus wajihan biwajihin, face to face, berhadapan langsung saya sampaikan. Ini loh. Jadi Nabi SAW, para anbiya alaihi wassalatu wassalam, khususnya Nabi kita Muhammad dan para sahabat, menyampaikan ini amanah betul-betul sebagaimana yang dilihat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Orang mau belajar wudu dengan Sayyidina Ali, beliau katakan ambilkan air, lota. Beliau berwudu di depan umat, di atas mimbar atau di atas bangku. Jadi disampaikan cara berwudu dengan amal. Kata Maulana Sa'ad, orang sekarang dalil, kita ke SMS cukup, kita forwardkan saja sekarang macam-macam alat, enggak perlu datang lagi. Karena Nabi juga mengirim surat, Nabi juga kirim surat kepada raja-raja. Kita harus ikuti juga, Nabi bisa kirim surat. Ajib, kata beliau, sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW bukan cuma ngirim surat. Nabi itu ngirim surat dan mengirim orang yang membawa surat. Nabi SAW mengirim apa? Surat, dan dengan orang yang membawa surat. Dan sebenarnya surat tadi pendek, aslimu taslamu, itu saja dua kata-kata. Masuk Islamlah kamu dan selamat, kamu akan selamat, sudah. Tapi yang ngirim surat tadi, yang membawa surat tadi, menyerahkan kepada rajanya. Setelah diserahkan, dia tinggal 3 hari nunggu. Tinggal 3. Nah, selama 3 hari tadi, raja ingin tahu apa itu Islam. Masyarakat tahu. Nah, yang membawa surat tadi, dia langsung bermuamalah, bermuasyarah, belanja ke pasar, beli juga sebagainya. Dan itu surat tadi hanya sebagai alasan supaya jangan dibunuh, supaya jangan dibunuh dia. Nah, suratnya pendek, asli mutaslamu, tapi yang namanya Islam itu apa? Ini loh saya nih. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya. Jadi orang terkesan bukan sekadar dengan suratnya, tapi dengan yang membawa surat. Sebenarnya Nabi kita Muhammad mengirim orang yang membawa surat, mengirim yang membawa, supaya jangan dibunuh, maka dibuat surat. Ini utusan negara. Jangan sampai kamu berbuat yang tidak benar kepada dia. Jadi kalau kita hanya ngirim SMS saja atau ngirim surat saja, belum mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan yang telanjur sudah ngirim SMS harus pergi ke sana. Oh, saya sudah ngirim SMS ke Irian, pergi kamu ke Irian. Pergi kamu ke, ini aman. Bersedia apa kita? Dan ajib hadir Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah amanah kita sampaikan, berapa mulianya kita di sisi Allah. Kemarin kami di Kebun Jeruk di Jakarta. Allahu Akbar. Kalau kita mendekat kepada Allah nih kan, merasa nikmat kan, semakin dekat semakin Allah. Karena Allah semakin mendekat juga kepada kita. Suatu kenikmatan. Tapi lebih hebat lagi kata beliau, kalau kita bisa mendekatkan orang kepada Allah. Jadi Allah cinta kepada orang yang mendekat kepada Allah. Satu jengkal Allah mendekat kepada dia. Satu hasta Allah mendekat kepada dia. Satu depa dia berjalan, Allah datang dengan berlari. Bunuh 99 orang. Tanya, bisa tobat enggak? Kata itu ahli zikir tadi, tapi dia nggak berilmu, nggak ada, susah, sikat lagi. Dan membunuh 100 itu zaman dahulu betul-betul preman, Pak. Kalau bunuh sekarang 1000, 2000 itu penakut, karena pakai bom. Itu bukan memberani. Orang dulu betul-betul berani, tapi dia ingin tobat. Tanya orang alim, kata orang, apa yang menghalang antara kamu dengan tobat? Terbuka pintu tobat. Cuman kamu di kampung jelek, kamu harus berangkat dulu. Berapa lama sih? Nanti kalau dibilang 40 hari bid'ah. 4 bulan bid'ah. Udah, terserah, yang penting kamu berangkat saja. Yang penting berangkat. Ya, kadang-kadang aneh. Berdiri sesaat di rumah, di depan pintu rumah orang, lebih hebat. Itu hadisnya nggak ada, maudhu. Ajib. Memang yang dikatakan dari berdiri sesaat di rumah seseorang kamu secara detail gitu, hadisnya nggak ada, Pak. Tapi ujian Nabi SAW, la ghadwatun fi sawarahatun khairum min ad-dunya wa ma fiha. Sepagi berjalan-jalan Allah itu sepetang di jalan lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Apa itu seisi dunia? Emas, perak, berlian, itu semua sayap nyamuk. Nabi kata Muhammad SAW nggak mau membandingkan sesuatu yang paling mahal kepada yang paling jelek. Hebat mana SBY dengan tukang sapu di Temboro? Ini Pak SBY-nya ada umpamanya kan. Pak, hebat mana Pak SBY kita ini dengan tukang sapu? Itu memuliakan SBY enggak?
menghinakan. Yang benar tuh hebat mana SBY dengan Perdana Menteri Malaysia siapa nih? Najib. Hebat mana SBY dengan Presiden Amerika? Hebat dong. Jadi membandingkan itu jangan yang kacau-kacau. Jadi kalau membandingkan maksudnya dunia seisinya tadi, sebab bukan, kata beliau, seisi dunia segala amal-amal orang di dunia nih, baik amalan waliullah semuanya yang dimakomin dia berzikir supaya banyak, baca Quran banyak-banyaknya, dibanding kita berangkat sepagi saja untuk mengajak orang jalan Allah, itu lebih hebat daripada itu amal semuanya. Bukan hanya sekedar di depan Ka'bah, amal semua orang di dunia dibanding dengan orang yang mengajak orang di jalan Allah. Baik, dia berangkat, ternyata meninggal dunia dia. Meninggal dunia karena dia datang, Allah senang. 3 riwayat dalam Riyadhus Shalihin. Pertama, dia meninggal 1 jengkal lebih daripada tempat yang jauh yang akan dituju tadi, 1 jengkal saja. Riwayat yang kedua, pas di pertengahan jalan, kan malaikat rahmat datang mau ngambil dia, malaikat langsung, enggak, saya ambil dulu. Kenapa? Dia belum sampai. Kata malaikat rahmat, dia sudah jalan. Ribut berdua nih. Allah kirimkan malaikat yang ketiga berbentuk manusia, menyerupai manusia. Ada apa kalian ribut? Dia sudah bertobat, maka saya bawa ke surganya Allah. Enggak, belum sampai. Hanya diukur pas di 1 jengkal di lebih sana. Riwayat yang kedua, pas di pertengahan, kata Rasulullah SAW. Tapi begitu rahimnya Allah kirimkan angin membalikkan badan dia. Riwayat yang ketiga aneh lagi, dia berjalan baru cuma beberapa kilometer saja, belum jauh. Tapi Allah sayang, Allah katakan, hai bumi sana, dekat kamu, hai bumi sini, jauh kamu. Jadi begitu orang datang saja kepada Allah, Allah sudah senang. Ini aturan alam dirubah oleh Allah. Lebih hebat lagi, kata beliau kemarin waktu di Kebon Jeruk. Gimana lebih hebatnya? Satu orang berbuat salah sama kita, anak kita sudah dihajar sama dia, utang gak dibayar, tanah diambil. Tapi dia nyesal. Pak, minta maaf Pak ya, saya dulu pernah gebuk anak Bapak, saya pernah ngambil tanah Bapak, minta maaf. Gimana kita tuh? Bisa kita maafkan, bisa enggak juga, karena mangkal betul-betul. Ini orang saya sudah punya, enggak ada rumah, dia punya istana, masih ngambil tanah saya lagi. Tapi suatu saat itu orang, Pak, lihat anak kita kecebur di sungai, langsung dia nyebur juga dengan pakaian dinas dia tadi, diambil. Dia katakan, Pak, ini anak Bapak tadi kecebur, Pak. Yang lain cuma nonton saja, tapi dia ngangkatkan. Bagaimana kita tuh? Langsung kita lupa sama dia, yang langsung dipeluk. Iya, kesalahan kamu yang saya maafkan, tanah yang dulu saya ikhlaskan, jangan pulang dulu ya, ini ada hadiah sedikit. Bahkan nanti kalau kamu punya anak laki-laki, kawinkan dengan anak saya. Tanpa dia mengucapkan minta maaf lagi, langsung kita maafkan. Walillahil matsalul a'la. Begitulah Allah subhanahu, lebih dari itu, Pak. Kita berbuat dosa, berbuat apa-apa, minta ampun, menangis di depan Allah, nangis. Bisa Allah ampunkan, bisa Allah tidak ampunkan, bisa. Tapi ketika hamba Allah yang sudah ngawur tuh, ngacau, jauh dari Allah, ternyata kita rayu dia, datang, ya Allah, ini hambamu sudah sampai di masjid, ya Allah. Baru pertama kali, ya Allah, dia tadi minum, aku bawa, ya Allah. Bagaimana, Pak? Tanpa kita mengucapkan astagfirullah, enggak sempat. Allah kata, wahai hamba, mari, aku sudah muliakan kamu, semua dosa kamu aku maafkan. Maka aneh, Pak. Ini dalam Al-Quran, ajib. Umat-umat dahulu disuruh ibadah, istighfar banyak-banyak, Allah ampunkan. Itu juga sebagian dosa. Ani amrullah wa atiya inna arsalna qaumi an anzir qauma kama qablihim qala ya qaumi ibudullah ma lakum ma qala qaumi ibudullah wattaqu wa ati'un yaghfir lakum min dzunubikum. Sebagian dari dosa kamu dengan ibadah yang kuat, ketaatan yang kuat, sudah istighfar kuat, diampunkan sebagian dosa lagi. Tapi ini umat enggak. Ketika dia bermujahadah, berkorban untuk mendekatkan Allah pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adlukum ala tijan turjikum min adzabin alim tu'minu bi rasul wa tujahid bi sabi amwalikum wa anfusikum ya'lamu khairan kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum, habis semua dosa-dosa. Jadi dengan dia bergerak menggunakan hartanya, dirinya untuk mendekatkan orang, maka enggak sempat banyak mengucapkan istighfar, Allah sudah ampunkan lagi. Wa man yuhajir fi sabilillah, siapa yang hijrah jalan Allah untuk mengajak orang jalan Allah tadi, yajid bil muraghaban katsiran wa sa'atan. Kalau umat dahulu dapat rezeki yang banyak itu dengan dia istighfar, dengan banyak amal aliyah, kan banyak juga di Quran. Tapi untuk ini umat, bagaimana rezekinya diluaskan oleh Allah? Wa man yuhajir fi sabilillah, dia berhijrah jalan Allah, dia akan mendapat di bumi ini muraghaban katsiran, tempat hijrah yang banyak, kolega yang banyak, kampungnya banyak, kawannya banyak di mana-mana. Wa sa'atan,
Sa'ah di sini nakirah lagi, nakirah terlalu umum. Sa'atun fil rizq wa sa'atun fil fikr wa sa'atun fil sadr. Akhirnya rezekinya luas, rumahnya luas. Enggak cuma hotel berbintang 5, hotel berbintang puluhan dia tinggal. Otaknya diluaskan lagi oleh Allah, semakin banyak ilmu pengetahuan dia. Kemudian dadanya pun diluaskan lagi oleh Allah. Saya terkesan ada almarhum dulu, pernah 4 bulan di sini, pernah dia 4 bulan juga di EB, ulama besar di Banjarmasin, di Amuntai, meninggal dia. Gurunya yang Ustadz Salim yang meninggal di sini juga dulu, Kiai Abdul A'a namanya. Dia katakan, Lutfi, dulu Buya Hamka datang ke tempat kita di Amuntai. Amuntai ini pusatnya NU Pak, kelahiran Imam Khalid. Datang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Tapi karena Buya Hamka ini pergaulannya fleksibel, disenangi orang NU juga. Kayaknya udah kami sudah sepakat nanti subuh, salat subuh Buya Hamka. Tapi kami tahu Buya Hamka nggak bakal pakai kunut, maka kita bisa tenang saja, jangan protes. Kita hargai beliau, kita kunut sendiri nanti, nggak apa, oke. Tahu-taunya Buya Hamka salat subuh pakai kunut malah. Heran orang semua. Habis ceramah Buya, kok Buya biasanya kan nggak senang dengan orang kunut, kami sekarang pakai kunut. Buya Hamka jawabannya ajib deh. Dia katakan, nak, dulu cuma saya baca 1 buku, nak. Dulu saya cuma baca 1 buku, sekarang suruh saya banyak baca buku. Jadi orang yang baca 1 buku suka nyalahin orang. Tapi kalau banyak baca buku, 1 guru saja dia nyalahin orang. Tapi kalau banyak guru, kita di sini guru kita alhamdulillah, kesana lagi ketemu lagi guru. Jadi semakin diluaskan otak kita dari kita. Mati, wa man yakhruju min baiti muhajiran wa rasul summa yadruk faqad waqa'a ajr wa kana ghafurur rahim. Jadi hapuskannya dosa ini umat ini dengan dia mendekatkan orang kepada Allah. Maka dalam riwayat juga Nabi setelah sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, man radda ilayya hariban aw syaridan, barang siapa bisa mengembalikan hambaku yang sudah lari dari Allah, lari, enggak mau dekat dia, lari, tapi kita kembalikan, katabtu indi jahbazan, aku tulis dia sebagai orang besar. Waban katabtu, jadi kalau ingin dia orang besar, jadi siapa Pak? Jadi dai. Jangan ikut jadi pilkada, ingin jadi bupati, gubernur, kecil itu. Saya tuh heran, karena 4 bulan pakai sorban, mencalonkan jadi gubernur. Bodoh kamu tuh. Kamu tuh orang besar, kenapa jadi orang kecil? Maaf nih. Entah kebablasan saya ngomong, saya nggak tahu juga. Cuman sebelum Kiai Abdul Hayy meninggal, saya bilang, Pak Kiai, Pak Jamil juga ada, saya ingin tinggal di Solo Pak Yai, subah lama kayak 2 tahun 3 tahun, supaya ngomong saya ini teratur, lembut kayak orang Solo. Tapi susah, pas mau subah meninggal beliau, belum sempat, baru subah dengan Pak Jamil kan. Baik, kecil itu, jadi presiden juga kecil. Yang jadi orang besar siapa kata Nabi? Jahbazan, aziman, dai. Waman katabtu indi jahbazan la mu'adzab abad. Barang siapa yang aku tulis dia sebagai orang besar, tidak akan dapat azab selama-lamanya. Jadi dai, kalau betul dai, tidak akan diazab oleh di hari kiamat. Bersedia jadi orang besar apa? Mengembalikan hamba Allah yang sudah lari itu. Datangi lagi. Tapi mendatanginya kan syarit. Syarit ini digunakan untuk ontak. Biasa ontak kalau sudah lari terus, nggak pulang-pulang lagi. Nah, kita bisa mengulangkan di ajib. Dan Nabi SAW katakan, perumpamaan aku dengan umatku ini seperti orang yang punya onta, dia ngejar ontanya. Biasa kalau yang punya tadi manggil ontanya itu bisa Pak, tapi orang lain karena lihat kasihan langsung ikut ngejar juga. Gara-gara dikejar satu kampung, ontanya malah semakin lari. Jadi untuk ngejar orang, mengembalikan onta tadi harus berhati-hati. Maka kita juga bersedia untuk mengembalikan orang, insyaAllah. Ini jamaah-jamaah akan berangkat insyaAllah, tanggung 40 hari. Tadi saya tanya Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Ini tolong yang 40 hari jadi 4 bulan kan, beliau katakan. Siapa yang tadi niatnya 40 hari jadi 4 bulan Pak? Patang sasi. Perang Badar, niatnya enggak keluar perang Badar itu, hanya untuk mengambil kafilahnya Abu Sufyan saja. Taunya di sana diuji oleh Allah, langsung berperang. Bukan 4 bulan, siap mati. Maka Allah muliakan. Itulah Yaumul Furqan, namanya hari Badar. Maka hari kawan-kawan yang tadi 40 jadi 4 bulan, ini Yaumul Furqan nanti. Silakan berdiri Pak, yang siap 4 bulan. Yang lainnya belum tulis juga namanya, ke negara jauh atau ke India, Pakistan, Bangladesh. Kita ini bersyukur diberikan keamanan oleh masyayikh kita untuk berangkat 4 bulan ke negara jauh. Silakan. Mari silakan. EPP bulan depan.
Santri-santri niat setahun, Pak. Al-alim bil alam, qaumal alim qaumal alam. Ini orang alim untuk seluruh dunia, Pak. Masya Allah. Silakan, 4 bulan. Negara jauh, EPB jalan kaki, Pak. Jalan kaki bukan berarti kita nggak punya duit, Pak. Untuk menghadirkan hidayah banyak. Dan Allah suka kepada yang jalan kaki ini. Kalau kemaksiatan mungkin dengan alat teknologi yang canggih dan sebagainya gitu. Tapi kalau agama enggak. Kata Maulana Sa'ad, jalan kaki perbanyak di Indonesia. Walaupun kamu tuh sudah punya mobil, bentuk jamaah jalan kaki. Dan Allah senang, Pak. Di Quran itu sendiri Allah katakan pergi haji yang paling hebat itu jalan kaki. Siapa yang siap pergi haji jalan kaki? Minimal kalau kita nggak bisa jalan kaki dari Indonesia, nanti hari Tarwiyah tanggal 8 tanggal 8 Zulhijjah itu dari Mekah jalan kaki ke Mina, kemudian besoknya jalan kaki lagi ke Arafah, maghribnya habis maghrib jalan kaki ke Muzdalifah, jalan kaki lagi ke Mina lagi, jalan kaki lagi nanti setelah kita melontar ke Mekah lagi, itu jalan kaki. Maka dalam Al-Quran Allah katakan wa'adzin finnas bil hajj, wa Ibrahim panggil orang untuk haji, panggil orang untuk haji. Jawabul amarnya apa? Ya'tuka rijalan, mereka akan datang dengan jalan kaki, wahai Ibrahim. Jadi haji yang paling afdal haji jalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ataupun di atas kendaraan onta yang kurus, min kulli fajin amik, dari pojok dari lembah-lembah yang sempit. Jadi, tapi yang haji yang pertama adalah rijalan, jalan kaki. Dalam hadis dalam fadilah haji Maulana Zakaria tuliskan itu, kata Nabi, innal malaikata la tusafihu rukbanal hajj, malaikat itu akan berjabatan tangan dengan orang yang naik kendaraan waktu haji. Wa ta'atanikul musyah, dan memeluk orang yang jalan kaki. Jadi yang jalan kaki naik haji ini dipeluk oleh siapa? Malaikat. Apalagi jalan kakinya untuk agama, untuk dakwah, Pak, lebih dipeluk lagi oleh malaikat. Silakan yang siap dipeluk oleh malaikat, Pak. 4 bulan jalan kaki kita. Jumatan pun jalan kaki. Lebih bagus jalan, jangan naik sepeda motor. Sekarang ustaz enak deh punya sepeda motor semua. Jarang naik. Sehingga sekarang pengurus masjid pusing untuk mikirin parkir saja. Padahal Jumatan yang paling afdal itu jalan kaki. Itu habis hadis Abu Daud ada. Jadi Nabi man wassala waqta salat. Barang saya betul-betul mandi hari Jumat. Kalau hari lain mandi koboi enggak apa-apa. Nyembur, bangkit. Tapi hari Jumat kita betul-betul gosok, bersihkan. Wabtakara, pagi-pagi dia. Suma'atal masjidah. Wa masya walam yarkab. Kemudian datang ke masjid jalan kaki, jangan naik kendaraan. Terus mendekat dengan mimbar. Wastama walam yalbu, dengarkan, jangan berbuat lagok. Fa innallaha bikulli khutwatin ibadah sana, karena dia akan mendapatkan setiap langkah ibadah 1 tahun. Jadi yang jalan kaki ke masjid, setiap langkah dia ibadah 1 tahun. Silakan, Pak, jamaah jalan kaki 40 hari ke jalan kaki nggak Bapak. Tapi jalan kaki jangan sekitar Temporo aja, Pak. Jalan kaki ke Kalimantan sana. Naik laut dulu. Karena Nabi senang, Pak, kalau umat mau nyebrang lautan 10 kali lipat lagi. Dari Temporo keluar ke Solo, 700.000 kan digandakan, subhanallah. Ke Kalimantan 7 juta. Ghazwatun fil bahri misla asyadun ghazwat fil bar. Perjuangan nyebrang laut lebih hebat 10 kali lipat daripada di daratan. Rugi kalau dari Temporo keluarnya cuma ke Jakarta, ke Cirebon, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Irian, nyebrang laut 7 juta. Maboknya orang di laut, kata Nabi, sama dengan tetesan darah syahid di daratan. Anda nyebrang laut mabuk sama dengan yang patah kakinya tabrak mobil, waktu keluar patah kakinya berdarah. Itu lebih hebat yang mabuk di laut ketika ke Madura tadi. Madura juga sudah jadi daratan juga kan. Di jalan ya, nyebrang laut. Siapa yang siap nyebrang laut, Pak? Jangan mubeng di Jawa aja, Pak. Indonesia itu luas. Bersedia, insyaallah. Semoga yang siap 1 tahun alim ulama, santri siap setahun itu, insyaallah. Musyawarahkan lagi, belajar dan belajar lagi. Tapi juga niat kita belajar semakin dekat pada Allah. Innama yakhsyallaha min abdul ulama. Bagaimana semakin alim saya semakin dekat pada Allah. Tapi juga orang alim punya tanggung jawab. Wa makana al-yanfiru kafa falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatan liyatafaqahu. Harus ada orang santri yang mondok itu harus ada. Tapi untuk apa? Waliyunziru. Untuk menyebarkan lagi agama orang. Jangan sampai santri habis selesai buka toko. Jadi pengurus travel. Jangan. Jadi dai. Bersedia, Pak?
bahkan nih yang mungkin nggak berlaku di Temboro fatwanya, fatwa guru saya di Banjarmasin, Lutfi, hati-hati. Ciri ulama yang Allah sukai dagang bangkrut. Ciri ulama yang Allah sukai berdagang bangkrut. Ini adik dari mana nih? Pekalongan, pulang Pekalongan buka pabrik batik bangkrut, berarti Anda ulama yang Allah sukai. Pulang ke Pekalongan langsung bikin pabrik banyak lagi, batik semakin banyak, tapi ilmunya nggak disampaikan lagi, berarti ulama yang dibenci oleh Allah beliau ini. Oh kalau gitu nggak boleh dagang, boleh dagang, tapi jangan langsung kasih, dek, ini uang saya, kamu dagang ya. Bangun dia ruko, tolong. Jangan ngurusin orang lain saja, tapi dia ngurusin, tetap harus ngajar dan dakwah. Bersedia insyaallah Pak. Jangan ditinggalkan ini. Bagaimana saya berusaha? Saya itu terkesan Pak. Pertama kali ke Pakistan tuh senangnya hanya santri kita kirim ke Pakistan, kita galakkan orang ke Pakistan. Kenapa? Karena saya terkesan santri-santri di Pakistan itu dulu kita belum ada suasana gitu. Senangnya apa? Di pondok saya duduk. Ini apa? Daurah hadis. Saya dengarkan ngomongnya apa? Anta aina tu'alim, aina tu'alim. Jadi santri di sini sudah paham. Kalau sudah di pondok ini langsung di mana ngajar, di mana ngajar. Sudah ngerti. Saya itu harus ngajar, saya itu harus bikin pondok. Tapi tempat kita waktu itu belum. Sekarang alhamdulillah sudah mulai suasana. Kita sudah sarjana IAIN. Nanti mau kerja apa ya? Dek, mau kawin di mana? Nanti mau kerja apa? Belum ada bayangan mau bikin pondok. Maka kita niatkan insyaallah saya selesai sini, saya bikin pondok, bersedia insyaallah. Dulu menyampaikan ini agama. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma shrah suduran al-islam wa habbibal iman wa zainhu fi qulubina Kerih lain kufur wal fusuq wa usyan ja'alna minar rasyidin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah orang tua kami yang baru meninggal dunia, Maulana Zubair ya Allah. Dan juga masyayikh kami yang Maulana Yusuf, Maulana Ilyas ya Allah. Juga ampunilah dosa Romo Yai ya Allah. Ya Allah, kesalahan Fazul Fakar ya Allah. Dokter Nur ya, orang telah mendahului kami dalam usaha ini. Terimalah mereka semua, angkatkan derajat mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, masukkan mereka ke surga-Mu ya Allah, mudahkanlah kami untuk menapak tilas kehidupan mereka ya Allah, jadikanlah kematian kami di jalan-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik wa watan fi balil habibika Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarata Makkahul Madinah, Allahumma rzuqna ziyarata Makkahul Madinah, Allahumma rzuqna hajjatan wa umrah, Allahumma rzuqna hajjatan wa umrah, Allahumma rzuqna hajjatan wa umrah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنزل هدايتك ورحماتك وبركاتك على هذه البلدة وسائر بلدان المسلمين. اللهم استخدم رجالهم وشباب من صلاة هذا الدين دعاة لكل دينك في مشاء مغاربها واجعل نساءنا ونساء متحجبات متنقبات غير متبرجات واجعلهن كنساء الصحابة واجعل أولادنا من الصالحين واجعلهم للقرآن حفظا. اللهم نسألك أن تجعل هذه قرية تنبرة مثل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج منها رجال في سبيلك دعاة مدينك في كل شبر من الأرض ويأتي إليه رجال من كل فج عميق ليحيي جود النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله.